Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan. Pemirsa yang insyaallah dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati, tema ceramah pada kesempatan ini adalah tumpukan kerikil kecil. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufan syai'an. Artinya, janganlah kamu meremehkan kebaikan meskipun sedikit. Karena itu pemirsa sekalian, betul apa yang menjadi pepatah orang tua kita dulu. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Hidup ini harus mulai dari dasar. Sebagaimana orang membangun rumah harus ada fondasi. Fondasi dalam ajaran Islam disebut sebagai iman. Setelah orang memiliki iman, dia harus termanifestasi di dalam keislaman. Setelah orang memiliki keislaman, dia harus terimplementasi di dalam muamalah, di dalam pergolakan kehidupan dan muamalah yang kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kita harus memperhatikan norma-norma atau rel-rel etika yang disepakati. Kalau di dalam ajaran Islam disebut sebagai akhlak, yaitu akhlak qarib. Karena itu dalam persoalan ibadah saja kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Apa itu hal-hal yang kecil? Yang pertama adalah iman. Kita harus perbaiki iman kita. Di dalam iman itu ada rukun iman. Mulai dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir adalah iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Karena itu pemirsa sekalian, untuk menjadi muslim sejati, tentu keimanan itu harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena iman itu terdiri dari 70 tingkatan. Mulai dari percaya kepada fa'lam annahu la ilaha illallah, sampai kepada jangan kamu membuang sampah di sembarang tempat. Karena itu bukti iman tidak langsung menjadi mukmin sejati, tetapi harus dari hal-hal yang kecil. 1. Kita percaya bahwa Allah adalah Maha Pencipta, maka tidak boleh ada di antara kita yang melakukan kerusakan. Allah itu adalah Maha Pemelihara, kita juga harus ikut memelihara apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam hal kehidupan pribadi atau individu, orang itu tidak bisa dia mengalami suatu kemajuan kalau bukan dia mulai dari yang kecil-kecil dulu. Anda mau jadi orang berhasil, Anda harus melalui jenjang perkuliahan secara akademik, jenjang pendidikan. Mulai dari taman kanak-kanak, kemudian sekolah dasar, kemudian masuk sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas.
kemudian masuk di perguruan tinggi, mulai S1, S2, spesialis, sampai di S3. Kemudian Anda harus padukan antara kemampuan rasionalisme dengan kemampuan empirisme. Orang yang memiliki pemikiran yang luas harus dibarengi dengan pengalaman yang banyak. Begitu sebaliknya, orang yang memiliki pengalaman banyak harus dibarengi dengan pemikiran yang luas. Karena itu pemirsa sekali, jangan harap kita mau menjadi orang besar kalau kita tidak melalui proses sunatullah. Karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walan tajida lahu li sunnatillahi tabdila." Dan tidaklah alam ini di dalam proses revolusi atau rotasi secara makro maupun secara mikro manusia itu sendiri terjadi perubahan, melainkan selalu berdasarkan sunnah Allah. Sunnah itu adalah hukum, sunnatullah, hukum Allah, yang dalam bahasa kerennya adalah naturalistik. Karena itu pemirsa sekalian, berbeda sekali orang punya ilmu pengetahuan dengan tidak. Karena itu Allah berfirman, sangat berbeda orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan dengan orang yang tidak. Orang yang memiliki pengetahuan pasti dia bijak dalam hidup. Bijak bagaimana? Dia bijak arif terhadap dirinya, yaitu relasi diri dengan diri. Dan arif atau bijak terhadap orang lain, relasi diri dengan orang lain. Lebih-lebih relasi diri dengan Allah. Dia harus sadar bahwa saya ini tidak punya apa-apa. Saya ini adalah makhluk yang paling lemah. Saya ini adalah hamba yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, oleh karena itu orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan juga memiliki relasi diri dengan lingkungan. Karena semakin banyak pengetahuan, semakin banyak pengalaman, semakin gampang kamu hidup di tengah masyarakat. Apakah masyarakat yang plural atau masyarakat yang multikultural? Karena itu, bagi orang yang memiliki arifan banyak, dia akan menyatakan pada dirinya bahwa hidup ini bukan hanya sekedar hidup bersama, tetapi hidup bersama. Karena itu pemirsa sekalian, dalam berbagai hal termasuk ekonomi dan seterusnya, kita tidak boleh langsung menjadi pengusaha yang terkenal, pengusaha besar. Tetapi kita harus berusaha pelan-pelan, mulai dari kecil sampai yang besar. Karena itu harapannya prinsip man jada wajada. Barang siapa yang berusaha pasti dia akan berhasil. Karena itu pemirsa sekalian, Rasulullah SAW bersabda, la tahkiranna sagiratu innal jibala minal khasa. Artinya, jangan kamu remehkan sesuatu yang kecil. Sesungguhnya gunung itu berasal dari tumpukan kerikil. Karena itu pemirsa sekalian, orang yang melakukan sesuatu berkecil-kecil lama-lama menjadi bukit, berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Makanya wal asli dalam konsep Islam, demi masa innal insana lafi khusri, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang melakukan perbuatan baik. Karena itu pemirsa sekalian, biar sedikit yang penting beramal, karena kalau sering kita beramal sedikit-sedikit menjadi banyak, itulah filsafat manusia yang akan menjadi manusia unggul. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.